Suamiku dan ibu mertuaku selalu mengurung anak tiriku di kamar gelap. Mereka bilang anak itu gila dan berbahaya. Aku hanya bisa diam, sampai suatu hari mereka keluar rumah. Dengan tangan gemetar, anak itu mendekat dan menyerahkan sebuah HP. Di dalamnya ada rekaman suara suamiku, sedang merencanakan sesuatu. Aku kaget ternyata. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Pagi itu datang dengan suara burung yang bersahutan di balik jendela dapur. Sinar matahari menyelinap pelan, memantul di lantai keramik yang sudah kupel dengan sabar sejak subuh. Rumah ini terlihat seperti rumah keluarga pada umumnya. Rapi, tenang, diam. Terlalu diam, kadang justru membuat dadaku terasa sesak tanpa sebab yang jelas. Namaku Fania. Aku seorang istri, seorang ibu tiri, dan perempuan yang selama ini berusaha percaya bahwa pernikahan adalah tentang kesabaran dan penerimaan. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Nasi hangat, telur dadar, dan sayur bening kesukaan suamiku. Tanganku bergerak otomatis, tapi pikiranku melayang ke satu sudut rumah yang jarang sekali kulewati. Lorong sempit menuju kamar belakang. Pintu kayu coklat tua itu selalu tertutup, selalu terkunci. Aku menarik napas dalam-dalam. Jangan berpikir macam-macam. Fania, suamiku, Arman, adalah pria yang kukenal sebagai sosok tegas tapi bertanggung jawab. Setidaknya itulah yang selalu ia tunjukkan di depanku. Ia bekerja keras, jarang mengeluh, dan selalu berkata bahwa ia hanya ingin rumah ini tenang dan tertib. Ibunya, Bu Ratna, tinggal bersama kami sejak kami menikah. Seorang perempuan tua dengan tatapan tajam dan suara yang selalu terdengar seperti perintah. Ia jarang tersenyum padaku. Jikapun ia, senyumnya terasa dingin, seolah hanya formalitas. Dan ada satu penghuni rumah ini yang keberadaannya hampir tak pernah disebutkan dengan suara normal. Raka. Anak Arman dari pernikahan sebelumnya. Aku ingat jelas hari pertama aku masuk rumah ini sebagai istri sah. Saat itu, Arman hanya berkata singkat, "Anakku sakit. Jangan terlalu banyak bertanya." Aku mengangguk. Karena saat itu aku masih ingin menjadi istri yang baik. Istri yang tidak merepotkan. Raka jarang terlihat. Kadang aku mendengar langkah kaki pelan di malam hari. Kadang suara barang jatuh, lalu segera sunyi kembali. Setiap kali aku bertanya, jawabannya selalu sama. Dia tidak stabil. Dia berbahaya. Lebih baik kau tidak terlibat. Awalnya aku percaya. Karena siapa aku, dibanding ayah kandung dan neneknya sendiri, aku meletakkan piring di meja makan. Bu Ratna sudah duduk, punggungnya tegak, wajahnya datar. Ia melirik masakan di meja tanpa ekspresi. Kurang asin, katanya dingin, bahkan sebelum mencicipi. Aku tersenyum kecil. Nanti Fania tambahkan, Bu. Arman keluar dari kamar, rapi dengan kemeja kerjanya. Ia duduk, makan dengan tenang, seolah rumah ini tidak menyimpan apapun selain rutinitas biasa. Kau jangan ke belakang hari ini, katanya tiba-tiba, tanpa menatapku. Aku terdiam. Kenapa? Ia meletakkan sendok. Menatapku tajam. Ikuti saja. Nada suaranya bukan marah, tapi dingin. Dan dingin itu lebih menyakitkan daripada bentakan. Aku mengangguk pelan. Lagi-lagi mengangguk. Setelah mereka pergi, rumah kembali sunyi. Sunyi yang menekan telinga. Aku membersihkan meja dengan hati yang gelisah. Setiap langkah kakiku terasa lebih berat dari biasanya. Lorong itu, pintu itu, seperti memanggil tanpa suara. Aku tidak tahu kapan rasa curiga itu mulai tumbuh. Mungkin sejak aku melihat bekas luka di pergelangan tangan Raka saat tak sengaja bertemu di dapur beberapa minggu lalu. Atau sejak aku mendengar tangis tertahan di tengah malam, tangis yang terdengar seperti orang berusaha tidak didengar. Hari itu, aku hanya berdiri di depan pintu kamar belakang. Tanganku gemetar. Kunci tergantung di dinding, tapi aku tahu itu bukan kunci biasa. Arman selalu menyimpannya di saku. Aku hanya ingin memastikan,
bisikku pada diri sendiri. Aku tidak membuka pintu. Aku hanya berdiri, mendengarkan. Dan saat itulah aku mendengar suara pelan dari balik pintu. Nyonya. Aku tersentak. Nafasku tercekat. Nyonya Vania. Suara itu lemah. Serak. Seperti seseorang yang terlalu lama tidak berbicara. Aku menempelkan telinga ke pintu. Raka? Ada jeda panjang. Lalu suara gesekan pelan. Seperti tubuh yang digeser mendekat. Tolong, jangan bilang ayah, katanya terbata. Aku tidak gila. Dadaku seperti diremas. Aku cuma dikurung. Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa nada dramatis. Justru karena itulah rasanya begitu menghantam. Kau baik-baik saja? Tanyaku gemetar. Aku mendengar tawa kecil yang menyedihkan. Kalau aku baik-baik saja, aku tidak akan bicara dari balik pintu, Nyonya. Air mataku jatuh tanpa izin. Aku ingin membuka pintu, ingin memeluknya, tapi kakiku terasa kaku. Ketakutan bercampur bingung. Bagaimana jika mereka benar? Bagaimana jika aku salah? Nyonya, suara itu kembali terdengar. Kalau suatu hari aku menghilang, tolong percaya aku tidak gila. Aku mundur selangkah. Jantungku berdetak terlalu keras. Langkah kaki terdengar dari depan rumah. Aku panik. Segera menjauh dari pintu. Saat Arman dan Bu Ratna masuk sore itu, aku sudah duduk di ruang tamu, pura-pura membaca. Ngapain bengong? Tanya Arman. Capek, jawabku singkat. Bu Ratna melirikku lama. Tatapannya membuat tengkukku dingin. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, suara Raka terngiang. Kalau aku menghilang, aku memeluk diriku sendiri di ranjang. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa rumah ini bukan tempat aman. Ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Dan entah kenapa, perasaan itu berkata pelan di dalam dadaku. Pagi datang tanpa membawa rasa lega. Aku bangun dengan mata sembab dan dada yang masih terasa berat, seolah semalaman aku menahan batu besar di dalam napas. Suara azan subuh terdengar jauh, menggema pelan, tapi tidak menenangkan. Justru membuat pikiranku semakin ramai. Aku duduk di tepi ranjang, menatap lantai. Kalimat Raka semalam terus berputar di kepalaku. Aku tidak gila. Kalau aku menghilang. Aku menggeleng pelan, mencoba mengusir bayangan itu. Tapi semakin kutolak, semakin jelas wajahnya terbayang. Wajah pucat dengan mata yang menyimpan ketakutan. Bukan tatapan orang yang kehilangan akal. Itu tatapan orang yang tertekan dan sendirian. Di dapur, aku menyiapkan teh hangat. Tanganku gemetar saat menuang air panas. Bunyi sendok yang beradu dengan gelas terdengar terlalu nyaring di telingaku. Aku menarik napas panjang, berusaha terlihat biasa saja. Di rumah ini, terlihat biasa adalah cara terbaik untuk bertahan. Bu Ratna sudah duduk di kursinya. Seperti biasa. Ia menatapku dari ujung mata. Kau kelihatan pucat, katanya datar. Bukan nada khawatir. Lebih seperti menilai. Kurang tidur, Bu, jawabku pelan. Ia mendengus kecil. Jangan terlalu banyak pikiran. Perempuan itu tugasnya mengurus rumah, bukan memikirkan hal-hal yang bukan urusannya. Kalimat itu menusuk. Aku menunduk, menahan lidahku agar tidak menjawab. Sejak awal menikah, aku sudah belajar satu hal. Berdebat dengan Bu Ratna hanya akan membuat segalanya lebih buruk. Arman keluar dari kamar mandi, menyeka rambutnya. Ia menatapku sekilas. Tatapannya berhenti lebih lama dari biasanya. Kau ke belakang kemarin? Tanyanya tiba-tiba. Jantungku berhenti sejenak. Tidak, jawabku cepat. Terlalu cepat. Ia menyipitkan mata. Jangan bohong. Aku menelan ludah. Aku cuma lewat depan lorong. Tidak masuk. Hening. Bu Ratna meletakkan cangkirnya dengan keras. Tok. Bunyi itu membuatku tersentak. Kami sudah bilang, katanya dingin, jangan mendekati anak itu. Dia bisa mempengaruhi pikiranmu. Mempengaruhi? Kata itu bergema aneh di kepalaku. Apa maksud ibu? Tanyaku pelan, nyaris berbisik. Arman berdiri. Wajahnya mengeras.
Cukup. Jangan bahas lagi. Nada suaranya final. Seperti pintu yang ditutup paksa. Hari itu terasa panjang. Setiap sudut rumah membuatku waspada. Setiap bunyi kecil membuatku menoleh. Aku membersihkan kamar, mencuci pakaian, menyapu halaman. Semua kulakukan dengan gerakan otomatis. Sementara pikiranku terus kembali ke lorong sempit itu. Menjelang siang, saat Bu Ratna tertidur di kamarnya dan Arman pergi bekerja, aku berdiri lagi di depan pintu kamar belakang. Kali ini aku tidak ragu. Aku tahu ini salah. Tapi ada rasa lain yang lebih kuat dari rasa takut. Rasa tidak tega. Nyonya, suara itu terdengar lagi, pelan tapi jelas. Aku menempelkan tangan ke pintu. Raka, dengarkan aku. Aku tidak bisa buka pintu ini. Tapi aku ingin tahu, kau diperlakukan seperti apa di sini. Ada jeda panjang. Aku bisa membayangkan ia mengumpulkan keberanian. Mereka bilang aku memalukan, katanya lirih. Katanya aku merusak nama keluarga. Setiap kali aku bicara, mereka bilang itu halusinasi. Dadaku bergetar. Apa mereka pernah menyakitimu? Tanyaku dengan suara bergetar. Sunyi. Sunyi yang terlalu lama. Lalu terdengar isakan tertahan. Kadang, jawabnya singkat. Aku menutup mulut, menahan tangis agar tidak terdengar. Tubuhku gemetar. Ini bukan lagi sekadar ketidaknyamanan. Ini terasa seperti sesuatu yang seharusnya tidak terjadi dalam keluarga manapun. Langkah kaki terdengar dari depan rumah. Aku panik. Cepat-cepat menjauh dari pintu, kembali ke dapur, berpura-pura sibuk. Sore itu, Arman pulang lebih awal. Wajahnya terlihat lelah, tapi ada sesuatu yang berbeda. Tatapannya lebih tajam, lebih waspada. Kau bicara dengan Raka lagi? Tanyanya langsung. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidak langsung menunduk. Aku hanya mendengar. Jawabku jujur. Dan apa yang kudengar, tidak seperti yang kalian ceritakan. Bu Ratna keluar dari kamarnya. Wajahnya keras. Kau sudah terpengaruh, katanya tegas. Anak itu licik. Dia pintar memainkan perasaan. Aku menggeleng. Tidak, Bu. Aku tahu perbedaan orang sakit dan orang ketakutan. Arman melangkah mendekat. Jarak kami tinggal sejengkal. Kau tidak tahu apa-apa, Fania. Nada suaranya membuat dadaku nyeri. Aku istrimu, jawabku pelan. Aku tinggal di rumah ini. Bukankah aku berhak tahu kebenarannya? Ia tertawa kecil. Tawa tanpa humor. Kebenaran, ulangnya. Kebenaran itu tidak selalu baik untuk semua orang. Kalimat itu membuat bulu kuduku meremang. Malam itu, aku menangis diam-diam di kamar mandi. Air mengalir menutupi isakanku. Aku memeluk perutku sendiri, merasa kecil. Terjebak di antara peran sebagai istri yang harus patuh dan hati nurani yang mulai berteriak. Saat aku kembali ke kamar, ada secari kertas di bawah pintu. Tanganku gemetar saat mengambilnya. Tulisan tangan kecil. Tidak rapi. Nyonya, aku punya sesuatu. Tapi jangan percaya siapapun. Bahkan tembok rumah ini. Aku menutup mulut. Nafasku tercekat. Apa maksudnya? Aku menatap dinding kamar. Lampu, jendela, pintu. Untuk pertama kalinya, aku merasa rumah ini bukan hanya menekan, tapi juga mengawasi. Dan di saat itulah aku sadar. Retakan kecil sudah muncul. Dan jika dibiarkan, rumah ini akan runtuh bersama kami di dalamnya. Sejak pagi, udara di rumah terasa lebih berat dari biasanya. Aku merasakannya bahkan sebelum membuka mata. Ada ketegangan yang menggantung, tidak terlihat, tapi menekan dada seperti kabut dingin. Aku bangun perlahan, menatap langit-langit kamar, lalu menghela napas panjang seolah sedang menguatkan diri untuk hari yang entah mengapa terasa akan sulit. Di sampingku, Arman sudah tidak ada. Spray dingin. Pertanda ia bangun lebih awal. Biasanya ia masih berbaring saat aku bangun, tapi pagi ini tidak. Perubahan kecil seperti itu kini terasa mencurigakan bagiku. Aku berjalan ke dapur. Bu Ratna sudah di sana, duduk dengan punggung tegak, menyeduh kopi. Ia menatapku lama, terlalu lama. Kau tidur nyenyak?
tanyanya. Aku mengangguk. Cukup. Wajahmu tidak menunjukkan itu, balasnya. Ada senyum tipis di bibirnya, tapi matanya dingin. Aku merasakan sesuatu bergetak di dadaku. Seperti peringatan kecil yang tidak bisa kuabaikan. Aku mulai menyiapkan sarapan. Tanganku berusaha stabil, tapi pikiranku melayang ke secari kertas yang masih kusimpan di lipatan tas. Pesan dari Raka. Kalimat terakhirnya terus terngiang. Jangan percaya siapapun. Bahkan tembok rumah ini. Saat aku memotong bawang, tiba-tiba mataku terasa panas. Air mata menetes, bercampur dengan perih bawang, membuatku sulit membedakan mana yang sungguh menyakitkan. Aku mengusap wajah, mencoba terlihat biasa saja. Arman muncul di ambang pintu. Hari ini kau di rumah saja, katanya. Aku menoleh. Aku memang tidak ada rencana keluar. Ia mengangguk pelan. Bagus. Nada itu, sekali lagi, nada yang terdengar seperti keputusan sepihak. Sepanjang hari, aku merasa diawasi. Setiap kali aku bergerak terlalu dekat ke lorong belakang, selalu ada suara. Pintu terbuka. Langkah kaki. Atau tatapan Bu Ratna dari kejauhan. Seolah mereka tahu kemana pikiranku ingin pergi. Siang itu, saat aku sedang melipat pakaian di ruang tengah, terdengar suara benturan pelan dari arah kamar belakang. Seperti benda jatuh. Lalu hening. Tidak ada teriakan. Tidak ada suara marah. Hanya sunyi yang membuat jantungku berdegup lebih cepat. Aku berdiri. Menatap lorong itu. Kakiku melangkah satu langkah, lalu berhenti. Jangan, suara Bu Ratna terdengar dari belakang. Aku terkejut. Ia berdiri di sana, membawa sapu. Kau terlalu ingin tahu. Aku berbalik. Aku hanya khawatir. Khawatir pada siapa? Tanyanya tajam. Anak itu bukan darahmu. Kalimat itu menghantam keras. Tapi dia manusia. Jawabku pelan. Suaraku bergetar. Bu Ratna mendekat. Jarak kami sangat dekat. Aku bisa mencium aroma minyak kayu putih dari bajunya. Kau harus memilih, Fania. Menjadi bagian dari keluarga ini, atau menjadi masalah. Aku menelan ludah. Tidak menjawab. Malamnya, hujan turun deras. Petir menyambar, membuat rumah bergetar. Arman pulang dengan wajah muram. Ia makan tanpa bicara, lalu berdiri. Kau ikut aku, katanya. Aku terkejut. Kemana? Ia tidak menjawab. Ia hanya berjalan ke arah lorong belakang. Jantungku seperti jatuh ke perut. Ia membuka pintu kamar itu sedikit. Tidak sepenuhnya. Cukup untuk menunjukkan kegelapan di dalam. Aku mencium bau lembab dan pengap. Lihat, katanya dingin. Inilah yang kami hadapi setiap hari. Aku mencoba melihat ke dalam, tapi tidak banyak yang terlihat. Hanya siluet tubuh di sudut ruangan. Ayah, suara Raka terdengar pelan. Bukan marah. Bukan mengancam. Hanya lelah. Arman menutup pintu kembali. Klik. Kunci diputar. Jangan dengarkan dia, kata Arman. Dia pandai membuat orang kasihan. Aku menatap suamiku. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihat kelelahan di wajahnya. Yang kulihat adalah ketakutan, dan sesuatu yang lebih gelap. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Di tengah hujan, aku mendengar ketukan pelan di dinding kamar. Sangat pelan. Ritmis. Seperti kode. Tok, tok, tok. Aku duduk. Menahan napas. Dari balik dinding, suara Raka berbisik lirih, hampir tidak terdengar. Nyonya, aku tidak punya banyak waktu. Tubuhku gemetar. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Aku tahu sekarang. Ini bukan sekadar konflik keluarga. Ini awal dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Hujan masih turun ketika pagi datang. Udara dingin menyusup ke sela-sela dinding rumah, membawa bau tanah basah yang biasanya menenangkan. Namun pagi itu, tidak ada ketenangan yang tersisa di dalam dadaku. Ketukan pelan di dinding semalam terus terngiang, seperti gema yang menolak hilang. Aku bangun dengan kepala berat dan mata perih. Di sampingku, Arman sudah berpakaian rapi. Wajahnya tampak datar,
seolah malam penuh ketegangan itu tidak pernah terjadi. "Kau tidak apa-apa?" tanyanya singkat. Aku menatapnya. Ingin sekali bertanya, ingin berteriak, ingin menuntut kebenaran. Tapi yang keluar hanya anggukan kecil. "Tidak apa-apa," jawabku. "Bohong." Tapi bohong terasa lebih aman. Bu Ratna duduk di ruang makan, menatap halaman melalui jendela. Tangannya menggenggam tasbih, bibirnya bergerak pelan. Aku tidak tahu apakah ia berdoa atau hanya berpura-pura. "Mulai hari ini," katanya tanpa menoleh, "kunci dapur aku pegang." Aku tersentak. "Kenapa, Bu?" Ia menoleh. Tatapannya tajam. "Supaya tidak ada yang berkeliaran malam-malam." Kata-kata itu terdengar biasa, tapi nadanya membuat tengkukku dingin. Aku mengangguk pelan. Lagi-lagi mengangguk. Siang berlalu dengan lambat. Aku membersihkan rumah, tapi perasaanku terus tertarik ke kamar belakang. Aku merasa Raka semakin dekat, seolah keberadaannya menekan dari balik dinding, meminta diakui. Sore itu, saat Arman belum pulang dan Bu Ratna tertidur, aku memberanikan diri mendekati lorong. Langkah kakiku ringan, nyaris tidak bersuara. Jantungku berdetak keras, tapi aku tidak berhenti. "Nyonya," suara itu terdengar lagi, lebih lemah dari sebelumnya. Aku menempelkan telinga ke pintu. "Aku di sini." "Ayah dan nenek, mereka bicara semalam," katanya terbata. "Tentang aku." Tubuhku menegang. "Bicara apa?" "Tentang memindahkanku," bisiknya. "Ke tempat yang tidak ada yang bisa menemukanku." Dadaku terasa seperti diremas. "Tempat apa?" Ia terdiam lama. Lalu berkata pelan, "Tempat orang-orang dilupakan." Aku menutup mata. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. "Aku tidak ingin mati di sana, Nyonya," suaranya bergetar. "Tolong." Langkah kaki terdengar dari depan rumah. Aku tersentak. Cepat-cepat menjauh, kembali ke dapur, berpura-pura mencuci piring. Arman masuk dengan wajah serius. Bu Ratna menyusul di belakangnya. "Kita bicara," kata Arman. Mereka duduk di ruang tamu. Aku ikut duduk, tangan saling menggenggam erat. "Kau sudah terlalu jauh," kata Bu Ratna. "Aku tahu kau mendengarnya." Aku mengangkat kepala. "Mendengar apa?" "Kebohongan anak itu," jawabnya tajam. Arman menatapku lama. "Kami ingin yang terbaik." "Untuk siapa?" tanyaku pelan. "Untuk keluarga ini," jawab Arman cepat. "Lalu Raka?" suaraku bergetar. "Apa dia bukan keluarga?" Hening. Sunyi yang menyakitkan. Bu Ratna berdiri. "Dia kesalahan." Kalimat itu jatuh seperti palu. Aku bangkit berdiri. Dadaku naik turun. Tidak ada manusia yang pantas disebut kesalahan. Arman memukul meja. Bunyi keras itu membuatku tersentak. "Cukup," bentaknya. "Kau tidak tahu apa yang kau bicarakan." Air mataku jatuh. "Aku tahu satu hal," kataku terisak. "Anak itu ketakutan. Dan aku tidak akan pura-pura buta." Wajah Arman mengeras. Bu Ratna tersenyum tipis. Senyum yang membuatku menggigil. "Kalau begitu," katanya pelan, "kau harus siap menerima akibatnya." Malam itu, listrik padam. Rumah tenggelam dalam gelap. Hujan kembali turun, lebih deras dari sebelumnya. Di tengah kegelapan, aku mendengar teriakan tertahan dari kamar belakang. Sekali, lalu diam. Aku berlari ke lorong. Pintu itu terkunci. Aku memukulnya, memanggil nama Raka. Tidak ada jawaban. Di saat itulah aku tahu. Aku tidak lagi berdiri di rumah keluarga. Aku berdiri di tempat yang menyembunyikan kejahatan. Dan aku tidak bisa mundur lagi. Pagi datang dengan cahaya pucat yang masuk lewat celah jendela. Rumah terasa asing. Seolah semalam bukan hanya listrik yang padam, tetapi juga sisa rasa aman yang pernah kumiliki. Aku duduk di tepi ranjang, memeluk lutut, membiarkan dingin lantai merambat ke kulit kakiku. Kepalaku masih berdengung oleh teriakan tertahan yang kudengar semalam. Suara itu terus berulang di pikiranku, seperti rekaman rusak yang tak bisa dihentikan. Aku menatap pintu kamar. Terkunci dari luar. Jantungku mencelos. "Arman?" panggilku pelan.
Tidak ada jawaban. Aku bangkit, mencoba memutar kenop. Tidak bergerak. Tanganku mulai gemetar. Ini pertama kalinya sejak menikah aku benar-benar dikunci di kamar sendiri. Bukan karena lupa. Bukan karena salah paham. Tapi dengan sengaja. Aku mengetuk pintu. Aku mau ke dapur. Sun. Beberapa menit kemudian, kunci berputar. Pintu terbuka sedikit. Bu Ratna berdiri di sana, wajahnya datar. Arman sudah berangkat. Katanya, aku buka pintunya sekarang. Jangan membuat keributan. Aku keluar perlahan. Kakiku terasa lemas, tapi aku memaksakan diri berdiri tegak. Aku tidak ingin terlihat lemah di hadapannya. Tidak lagi. Kenapa pintu dikunci? Tanyaku. Ia menatapku tanpa ekspresi. Untuk kebaikanmu. Aku hampir tertawa. Tapi yang keluar justru napas panjang yang bergetar. Atau untuk memastikan aku diam? Ia tidak menjawab. Ia berjalan ke dapur, meninggalkanku berdiri sendirian di lorong. Hari itu terasa seperti hukuman yang panjang. Aku tetap melakukan tugasku. Memasak, membersihkan, menyapu. Tapi setiap gerakan terasa hampa. Aku merasa seperti bayangan dari diriku sendiri. Seorang perempuan yang berjalan, tapi tidak benar-benar hidup. Sesekali aku mencuri pandang ke arah lorong belakang. Pintu itu tetap tertutup. Tidak ada suara. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di baliknya. Kesunyian itu justru membuatku lebih takut. Bagaimana jika semalam sesuatu terjadi? Pikiran itu membuat dadaku sesak. Siang hari, saat Bu Ratna tertidur, aku duduk di lantai kamar, membuka tas kecilku. Aku mengeluarkan kertas yang diberikan Raka beberapa hari lalu. Tulisan tangannya masih sama. Goyah. Terburu-buru. Aku punya sesuatu. Apa yang ia maksud? Aku menutup mata. Di kepalaku, dua suara bertarung keras. Ini bukan urusanmu. Kau hanya istri kedua. Tapi jika kau diam, kau ikut bersalah. Aku menekan telapak tangan ke dada. Detak jantungku cepat, tidak beraturan. Aku takut. Takut pada Arman. Takut pada Bu Ratna. Takut pada apa yang mungkin terjadi jika aku terlalu jauh melangkah. Tapi aku juga takut pada diriku sendiri, jika aku memilih diam. Sore itu, aku mendengar suara batuk lemah dari balik dinding kamar. Sangat pelan. Seperti orang yang kehabisan tenaga. Aku mendekat. Menempelkan telinga ke dinding. Raka? Bisikku. Tidak ada jawaban. Aku menahan napas. Aku di sini. Tolong, jawab aku. Hening beberapa detik, lalu suara sangat pelan terdengar. Nyonya. Suara itu hampir tidak terdengar. Seperti sisa-sisa tenaga. Aku masih hidup, katanya lirih. Tapi aku tidak tahu sampai kapan. Air mataku jatuh deras. Aku menutup mulut, menahan isak. Apa yang bisa kulakukan? Tanyaku putus asa. Ada jeda lama. Aku bisa merasakan ia berpikir keras. Aku menyimpan sesuatu, katanya akhirnya. Tapi aku belum sempat memberikannya. Kalau aku gagal, tolong cari di ventilasi kamar. Ventilasi. Aku menoleh ke arah lubang kecil di dinding lorong. Selama ini aku mengira itu hanya saluran udara biasa. Apa itu? Tanyaku. Bukti, jawabnya singkat. Tentang ayah dan nenek. Tubuhku gemetar hebat. Bukti, berarti selama ini ketakutanku bukan tanpa alasan. Langkah kaki terdengar. Aku segera menjauh dari dinding. Bu Ratna keluar dari kamarnya. Kau ngapain berdiri di situ? Tanyanya curiga. Cari kain pel. Jawabku cepat. Ia menatapku lama. Lalu tersenyum tipis. Senyum yang membuat perutku mual. Jangan membuatku curiga, Fania, katanya pelan. Aku tidak ingin ada hal buruk terjadi. Ancaman itu jelas. Sangat jelas. Malam turun perlahan. Aku duduk di kamar, menatap jendela yang gelap. Lampu luar rumah menyala redup. Arman belum pulang. Aku tidak tahu apakah aku berharap ia pulang atau justru sebaliknya. Aku memeluk diriku sendiri. Rasa sakit ini terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Aku merasa terjebak. Jika aku melawan, aku mungkin kehilangan segalanya.
Jika aku diam, seseorang bisa kehilangan hidupnya. Di tengah keputusasaan itu, aku menyadari satu hal. Aku sudah berubah. Aku bukan lagi perempuan yang hanya ingin menjadi istri patuh. Aku adalah saksi. Dan saksi tidak boleh berpaling. Ketika Arman akhirnya pulang larut malam, aku pura-pura tidur. Tapi telingaku awas. Aku mendengar bisikan pelan antara dia dan ibunya di ruang tamu. Tidak lama lagi, kata Bu Ratna. Pastikan tidak ada yang tahu, jawab Arman. Air mataku mengalir di bantal. Malam itu, aku membuat keputusan yang paling menakutkan dalam hidupku. Apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkan Raka sendirian. Malam itu tidak pernah benar-benar berakhir di dalam kepalaku. Bahkan ketika pagi datang dengan cahaya terang dan suara ayam berkokok, aku masih merasa terjebak dalam gelap. Dadaku sesak sejak membuka mata. Keputusan yang kuambil semalam terus berdenyut seperti luka terbuka. Aku akan melindungi Raka. Kalimat itu sederhana, tapi konsekuensinya terasa seperti jurang yang menganga di depan kakiku. Aku bangun perlahan. Arman sudah tidak ada di kamar. Seperti biasa. Tapi hari itu terasa berbeda. Ada ketegangan yang tidak bisa dijelaskan, seperti udara sebelum badai. Aku melangkah keluar kamar, mencoba setenang mungkin. Bu Ratna duduk di ruang tamu, menonton televisi tanpa suara. Matanya menatap lurus ke depan, tapi aku tahu ia sadar akan setiap gerakanku. Kau terlihat pucat, katanya tanpa menoleh. Jangan sampai jatuh sakit. Banyak hal penting yang harus dibereskan hari ini. Kalimat terakhirnya membuat tengkuku dingin. Apa maksud ibu? Tanyaku pelan. Ia menoleh dan tersenyum tipis. Kau akan tahu. Aku ke dapur, menyiapkan air minum. Tanganku gemetar. Di dalam kepalaku, suara Raka terngiang. Cari di ventilasi kamar. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Bu Ratna masuk ke kamar mandi. Suara air mengalir. Aku menoleh ke arah lorong belakang. Jantungku berdegup keras, tapi kakiku bergerak sendiri. Aku berdiri di depan ventilasi kecil di dinding. Tanganku masuk perlahan. Ada sesuatu tersangkut di dalam. Aku menariknya dengan hati-hati. Sebuah ponsel kecil. Lama. Layar retak. Dibungkus plastik agar tidak rusak. Nafasku tercekat. Tanganku gemetar saat menekan tombol daya. Layar menyala. Ada satu folder rekaman suara. Tanggalnya masih baru. Aku menutup mulut, menahan isak. Inilah yang dimaksud Raka. Bukti. Langkah kaki terdengar. Aku panik. Cepat-cepat menyelipkan ponsel ke dalam bajuku, lalu berjalan menjauh dari lorong, berpura-pura menyapu. Bu Ratna keluar dari kamar mandi. Matanya menyapu ruangan. Kau dari mana? Dapur, jawabku cepat. Ia menatapku lama. Terlalu lama. Aku bisa merasakan keringat dingin di punggungku. Siang itu terasa tak berujung. Aku menunggu dengan gelisah. Menunggu Arman pulang. Menunggu waktu yang tepat. Menunggu keberanian yang terus naik turun di dadaku. Sore hari, Arman akhirnya pulang. Wajahnya serius. Bu Ratna langsung berdiri. Semuanya siap, katanya. Arman mengangguk. Malam ini, kata itu membuat kakiku hampir goyah. Malam ini, tanyaku, pura-pura tidak mengerti. Arman menatapku. Tatapannya dingin. Raka akan dipindahkan. Aku merasa dunia berhenti berputar. Kemana? Suaraku bergetar. Tempat yang lebih sesuai, jawabnya singkat. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Tidak, seruku. Kalian tidak bisa melakukan ini. Bu Ratna mendengus. Lihat, dia sudah terpengaruh. Aku menatap Arman dengan mata berkaca-kaca. Aku mohon, bicaralah jujur. Apa sebenarnya yang kalian takutkan? Ia terdiam. Untuk sesaat, aku melihat keraguan di wajahnya. Tapi hanya sesaat. Kau tidak akan mengerti, katanya akhirnya. Kalau begitu dengarkan ini, teriakku. Tanganku gemetar saat mengeluarkan ponsel kecil itu. Aku menekan salah satu rekaman. Suara Bu Ratna terdengar jelas. Anak itu tahu terlalu banyak. Kalau dibiarkan, semuanya bisa hancur.
Lalu suara Arman menyusul. Tenang saja. Tidak ada yang akan percaya orang yang dianggap gila. Aku menatap mereka berdua. Dadaku terasa seperti terbakar. Ini suara kalian, kataku terbata. Kalian berbohong padaku. Kalian mengurungnya bukan karena dia berbahaya, tapi karena kalian takut. Wajah Bu Ratna berubah pucat. Arman melangkah maju. Matikan itu, katanya dingin. Apa yang kalian rencanakan? Tanyaku sambil menangis. Apa yang ingin kalian lakukan pada Raka? Bu Ratna tertawa kecil. Tawa yang membuat bulu kuduku berdiri. Kadang, katanya pelan, demi menjaga keluarga, satu orang memang harus dikorbankan. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari tamparan apapun. Dia anakmu, aku berteriak pada Arman. Arman memalingkan wajah. Dia ancaman. Air mataku jatuh deras. Ancaman untuk apa? Nama baik? Uang? Atau rahasia kalian? Bu Ratna melangkah mendekat. Kau terlalu jauh, Fania. Sebelum aku sempat bereaksi, Arman meraih lenganku. Genggamannya keras. Menyakitkan. Kau akan menyerahkan ponsel itu, katanya. Dan kau akan melupakan semua ini. Aku menggeleng keras. Tidak. Tiba-tiba terdengar suara keras dari lorong belakang. Benturan. Teriakan. Ayah, tolong. Suara Raka menggema. Penuh ketakutan. Penuh keputusasaan. Aku berontak. Lepaskan aku. Aku berlari ke lorong. Arman mencoba menahanku, tapi aku berhasil lolos. Aku memukul pintu kamar itu. Menjerit memanggil namanya. Pintu terbuka sedikit. Aku melihat Raka terjatuh di lantai. Wajahnya pucat. Ada darah di sudut bibirnya. Raka, aku berteriak. Bu Ratna menarikku ke belakang. Cukup. Aku menoleh dengan mata penuh amarah. Jika kalian menyentuhnya lagi, aku akan membawa ini ke polisi. Ke semua orang. Aku mengangkat ponsel itu tinggi-tinggi. Hening. Untuk pertama kalinya, mereka terlihat ragu. Dan di saat itulah aku tahu. Aku telah menyalakan api. Dan api itu tidak mungkin dipadamkan lagi. Setelah pintu kamar itu terbuka dan aku melihat Raka tergeletak di lantai, sesuatu di dalam diriku benar-benar patah. Bukan sekadar kepercayaan. Bukan hanya rasa cinta pada suami. Tapi keyakinan bahwa rumah ini masih bisa diselamatkan tanpa pertumpahan batin yang lebih besar. Aku berlutut di lantai, meraih tubuh Raka dengan tangan gemetar. Tubuhnya ringan. Terlalu ringan untuk seorang remaja seusianya. Nafasnya tersengal, matanya setengah terbuka. Tenang, aku di sini, bisikku sambil menahan tangis. Bu Ratna berdiri di ambang pintu, wajahnya keras seperti batu. Arman berdiri beberapa langkah di belakangku. Ia tidak mendekat, tidak juga membantu. Hanya menatap, seolah apa yang terjadi di depannya adalah hasil keputusan yang sudah lama ia terima. Bawa dia kembali ke dalam, kata Bu Ratna dingin. Jangan buat tetangga curiga. Aku menoleh dengan mata merah. Dia butuh dokter. Dia tidak sakit. Potongnya cepat. Dia hanya berpura-pura. Aku tertawa kecil. Tawa yang pecah dan menyakitkan. Pura-pura? Ulangku lirih. Lihat wajahnya. Lihat darah itu. Arman akhirnya melangkah maju. Ia menarik lenganku. Cukup, Fania. Kau sudah terlalu jauh. Aku menepis tangannya. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar menepis sentuhannya. Jangan sentuh aku. Kalimat itu membuatnya terdiam. Aku membantu Raka berdiri. Tubuhnya bersandar padaku. Ia berbisik sangat pelan, napasnya panas di telingaku. Nyonya, mereka tahu tentang rekamannya. Aku menegang. Apa maksudmu? Sebelum kau memutarnya, mereka sudah curiga, katanya terbata. Makanya mereka mau memindahkanku malam ini. Hatiku berdebar keras. Jadi ini lebih buruk dari yang kupikirkan. Kami akhirnya kembali ke ruang tengah. Bu Ratna duduk dengan anggun, seolah tidak ada apa-apa yang baru saja terjadi. Arman berdiri di dekat jendela, membelakangi kami. Sekarang dengarkan aku, kata Bu Ratna.
Kau sudah melihat sendiri akibatnya jika emosi dibiarkan menguasai. Anak ini memprovokasi. Aku menatapnya tanpa gentar. Tidak. Yang memprovokasi adalah rahasia yang kalian sembunyikan. Ia menyipitkan mata. Rahasia apa lagi? Aku mengeluarkan ponsel kecil itu lagi. Tanganku masih gemetar, tapi suaraku tidak. Ini bukan satu-satunya rekaman, kan? Hening. Raka mengangguk lemah. Masih ada yang lebih lama. Arman berbalik cepat. Apa maksudmu? Raka menelan ludah. Tentang ibu kandungku. Dunia seakan berhenti. Apa yang kau katakan? Suara Arman terdengar parau. Raka memejamkan mata. Ibu tidak meninggal karena sakit. Katanya lirih tapi jelas. Dia mau melapor. Tentang ayah. Tentang uang. Tentang dokumen. Aku merasakan dingin menjalar dari ujung kaki ke kepala. Bu Ratna berdiri mendadak. Diam, bentaknya. Kau sudah gila. Raka membuka mata. Tatapannya tajam untuk pertama kalinya. Kalau aku gila, kenapa kalian begitu takut? Kalimat itu menghantam keras. Aku menoleh ke Arman. Wajahnya pucat. Tangannya mengepal. Ada ketakutan di sana. Ketakutan yang selama ini ia sembunyikan di balik sikap dingin dan kuasa. Katakan yang sebenarnya, desakku pelan. Sekarang, Arman tertawa pendek. Tawa putus asa. Kau tidak akan mengerti. Coba aku mengerti, jawabku. Karena sampai detik ini, aku masih ingin percaya kau bukan monster. Bu Ratna melangkah maju. Cukup. Dia tidak perlu tahu. Justru aku perlu tahu. Kataku tegas. Aku istrinya. Dan aku tidak akan tinggal bersama orang yang mengurung anaknya sendiri untuk menutup dosa. Arman menatapku lama. Lalu bahunya jatuh. Seperti orang yang akhirnya menyerah. Ibumu, katanya pada Raka, suaranya serak, terlalu banyak bertanya. Dia ingin menyeret keluarga ini ke kehancuran. Aku terisak. Jadi kau membiarkannya? Tidak. Arman berteriak. Aku tidak membunuhnya. Tapi kau membiarkannya dibungkam. Balasku. Dan sekarang kau melakukan hal yang sama pada anakmu. Sunyi menyelimuti ruangan. Bahkan Bu Ratna tidak langsung bicara. Raka tertawa kecil. Makanya aku harus disingkirkan. Katanya pahit. Karena aku mendengar pertengkaran itu. Aku menyimpan rekamannya. Aku menatap Raka dengan hati hancur. Anak ini hidup bertahun-tahun membawa beban rahasia yang seharusnya tidak pernah ia pikul. Di mana rekaman itu sekarang? Tanyaku pelan. Raka menatapku. Sudah kukirim ke email cadangan. Kalau aku kenapa-kenapa, akan ada orang lain yang tahu. Bu Ratna menampar meja. Kurang ajar. Aku berdiri. Tubuhku gemetar, tapi tekadku bulat. Permainan kalian selesai. Arman menggeleng lemah. Kau tidak tahu risikonya. Aku tahu, jawabku sambil menggenggam tangan Raka. Dan aku memilihnya. Malam itu, aku tidur di kamar Raka. Di lantai. Menjaga. Mendengar setiap napasnya. Setiap suara dari luar kamar membuatku terjaga. Aku tahu sekarang. Bukan hanya Raka yang terancam. Aku juga. Dan bahaya itu sudah terlalu dekat untuk dihindari. Aku tidak tidur malam itu. Bahkan ketika tubuhku lelah dan mataku perih, pikiranku menolak diam. Aku berbaring di lantai kamar Raka, punggungku menghadap pintu, seolah tubuhku sendiri bisa menjadi penghalang jika sesuatu terjadi. Nafas Raka terdengar pelan, tersendat, tapi stabil. Setiap tarikan napasnya menjadi pengingat bahwa ia masih hidup. Dan selama ia masih hidup, aku belum kalah. Lampu kamar sengaja kupadamkan. Hanya cahaya samar dari jendela yang masuk, membentuk bayangan aneh di dinding. Setiap bayangan itu terlihat seperti ancaman. Aku memeluk lutut, mencoba menenangkan diri, tapi jantungku terus berdetak terlalu cepat. Sekitar tengah malam, aku mendengar suara pelan dari luar kamar. Langkah kaki. Sangat hati-hati. Aku menahan napas. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Ada suara logam beradu pelan. Seperti kunci, atau alat lain. Aku bangkit perlahan,
berdiri tepat di depan pintu, menunggu. Beberapa detik berlalu. Tidak ada yang masuk. Langkah kaki itu akhirnya menjauh. Keringat dingin mengalir di punggungku. Aku tahu, ini belum selesai. Mereka tidak akan berhenti hanya karena aku melawan. Pagi datang dengan wajah muram. Arman tidak menyapaku. Bu Ratna juga tidak. Rumah ini dipenuhi kesunyian yang aneh. Seperti seseorang menahan napas terlalu lama. Aku membantu Raka duduk. Wajahnya pucat, tapi matanya lebih hidup dari sebelumnya. "Nyonya," katanya pelan. Aku dengar mereka bicara lagi semalam. Dadaku menegang. "Tentang apa?" "Bukan hanya tentang aku," jawabnya lirih. "Tentang Nyonya juga." Aku terdiam. Mereka bilang, kalau Nyonya tidak mau diam, Nyonya harus ikut diam. Kata itu membuat perutku mual. Diam. Kata yang sama, makna yang berbeda. Aku menelan ludah, memaksa diriku tetap tenang. "Kau dengar itu dari mana?" tanyaku. Raka menunjuk ke dinding. "Rumah ini penuh telinga." Aku mengikuti arah jarinya. Dinding, sudut ruangan, ventilasi. Aku teringat pesan di kertas itu. Jangan percaya siapapun. Bahkan tembok rumah ini. Aku berdiri, mengamati ruangan dengan mata baru. Ada satu benda kecil di sudut atas dinding. Hitam. Hampir tak terlihat. "Itu apa?" bisikku. Aku mengambil kursi, naik perlahan, dan meraih benda itu. Jantungku berdegup keras ketika aku melihatnya jelas. Penyadap suara. Tubuhku gemetar hebat. Aku hampir jatuh dari kursi. Raka menahan lenganku. "Ada di banyak ruangan," katanya lirih. "Aku menemukannya tidak sengaja. Makanya aku berani merekam mereka. Karena aku tahu, mereka juga merekam aku." Dadaku terasa seperti diremas. Jadi selama ini, setiap bisikan, setiap tangis, setiap doa, didengar. Diawasi. Aku terduduk lemas. Air mataku jatuh tanpa suara. "Ini lebih besar dari yang kupikirkan," bisikku. Raka mengangguk. "Mereka bukan hanya ingin mengurungku, Nyonya. Mereka ingin menghapus." Menghapus. Kata itu membuat bulu kuduku berdiri. Siang itu, aku berpura-pura biasa. Aku memasak, menyapu, bahkan tersenyum kecil saat Bu Ratna menatapku. Aku harus berpura-pura patuh. Aku tahu sekarang, satu kesalahan kecil bisa membuat kami benar-benar menghilang. Sore hari, Arman memanggilku ke ruang tamu. Bu Ratna sudah duduk di sana. Wajah mereka tenang. Terlalu tenang. "Kami sudah memutuskan," kata Arman. "Raka akan dibawa besok pagi." Aku menunduk. "Kemana?" "Ke tempat perawatan," jawab Bu Ratna cepat. "Kau tidak perlu ikut." Aku mengangguk pelan. Di dalam hati, aku menjerit. "Malam ini," lanjut Arman, "kau tidur di kamar kita. Jangan ke belakang." Aku kembali mengangguk. Istri patuh. Perempuan yang tidak membantah. Malam turun. Aku berbaring di kamar, menatap langit-langit. Aku tahu mereka mendengarkan. Aku tahu setiap desah nafasku direkam. Dan justru karena itu, aku harus sangat hati-hati. Aku bangkit, berjalan ke kamar mandi, menyalakan keran agar suara air menutupi bisikanku. Aku mengeluarkan ponsel kecil milik Raka. Tanganku gemetar, tapi pikiranku jernih. Aku mendengarkan rekaman lain. Suara Bu Ratna terdengar jelas. Kalau anak itu dipindahkan, perempuan itu pasti ribut. Kalau perlu, kita buat dia terlihat tidak stabil juga. Suara Arman menyahut. Perempuan itu terlalu banyak tahu. Aku menutup mulut, menahan teriakan. Rencana sadis itu nyata. Bukan hanya Raka yang ingin mereka singkirkan. Aku juga. Air mataku jatuh deras bercampur air keran. Tubuhku gemetar, tapi di balik rasa takut itu, ada sesuatu yang lain tumbuh. Keberanian. Aku menyimpan ponsel itu kembali. Menghapus jejak. Lalu kembali ke ranjang, berpura-pura tidur. Di tengah malam, aku bangun perlahan. Aku menyelinap ke kamar Raka. Ia sudah menunggu. Matanya tajam, penuh tekad. "Kita tidak punya banyak waktu," bisikku.
Besok pagi mereka akan membawamu. Raka mengangguk. Aku tahu. Aku menggenggam tangannya erat. Dengarkan aku. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan mereka menang. Untuk pertama kalinya, Raka tersenyum kecil. Senyum yang rapuh, tapi tulus. Malam itu, di rumah yang penuh telinga dan rahasia, aku mengambil keputusan paling berbahaya dalam hidupku. Aku tidak hanya akan melindungi, aku akan melawan. Dan rumah ini akan menjadi saksi kejatuhan rahasia mereka sendiri. Pagi itu datang terlalu cepat. Langit masih kelabu ketika aku membuka mata, dan untuk sesaat aku lupa di mana aku berada. Lalu ingatan itu kembali menghantam seperti ombak dingin. Rumah ini, rencana mereka. Malam penuh bisikan dan telinga-telinga tersembunyi di balik dinding. Aku bangkit perlahan dari ranjang. Arman masih tertidur di sampingku. Wajahnya terlihat lelah, bahkan rapuh, jika dilihat tanpa amarah dan kebohongan yang biasa ia kenakan. Aku menatapnya lama, mencoba mencari sisa pria yang dulu kupilih untuk menjadi suami. Tapi yang kulihat hanyalah seseorang yang terlalu takut kehilangan segalanya, sampai rela menghancurkan darah dagingnya sendiri. Aku berbalik tanpa suara. Langkah kakiku ringan ketika menyusuri lorong. Setiap derit kecil membuat jantungku melompat. Aku tahu mereka mungkin mendengar, tapi aku sudah tidak peduli lagi. Jika ini akhir, maka aku akan mengakhirinya dengan berdiri, bukan bersembunyi. Raka sudah duduk di ranjangnya. Ia terlihat lebih siap dari dugaanku. Tas kecil ada di samping kakinya. Hanya berisi pakaian tipis dan beberapa kertas yang kuselipkan semalam. Kau yakin? Bisiknya. Aku mengangguk. Tidak ada pilihan lain. Kami tidak langsung pergi. Itu terlalu mencurigakan. Kami menunggu. Menunggu Bu Ratna masuk ke kamar mandi. Menunggu Arman bersiap berangkat. Menunggu momen yang tidak sempurna, tapi cukup. Ketika pintu depan tertutup dan suara mobil menjauh, aku tahu inilah saatnya. Aku menggenggam tangan Raka. Tangannya dingin, tapi genggamannya kuat. Kami melangkah keluar rumah tanpa menoleh. Setiap langkah terasa berat, seolah rumah itu menarik kami kembali dengan kenangan dan ancaman. Kami berjalan kaki cukup jauh sebelum akhirnya aku menghentikan ojek di pinggir jalan. Aku tidak berani menggunakan kendaraan pribadi. Terlalu mudah dilacak. Aku memilih tempat yang paling sederhana dan aman yang terpikirkan. Rumah seorang kenalan lama. Bukan sahabat. Bukan keluarga. Hanya seseorang yang pernah berutang budi padaku. Sepanjang perjalanan, Raka diam. Ia menatap jalanan, orang-orang, toko-toko yang buka seperti hari biasa. Dunia berjalan normal, seolah tidak ada dua orang yang baru saja melarikan diri dari rumah mereka sendiri. Kau takut? Tanyaku pelan. Ia mengangguk. Tapi, aku juga lega. Jawaban itu membuat dadaku nyeri. Lega karena kabur dari rumah sendiri. Betapa rusaknya tempat itu sampai rasa lega datang dari pelarian. Kami tiba menjelang siang. Aku menjelaskan sebisaku, tanpa detail berlebihan. Kenalanku itu tidak banyak bertanya. Ia hanya menatap Raka lama, lalu mengangguk. Kalian bisa tinggal sementara, katanya, tapi tidak lama. Ini berbahaya. Aku tahu, jawabku jujur. Hari itu kami bersembunyi. Tidak keluar. Tidak menyalakan ponsel. Aku mematikan semua notifikasi, mengganti kartu, menghapus akun. Setiap tindakan terasa seperti memotong benang satu persatu dari hidup lamaku. Di ruang kecil itu, aku akhirnya duduk dan menangis. Tangisku pecah, tidak tertahan. Raka duduk di sampingku, canggung, lalu perlahan memelukku. Pelukannya ragu, seperti seseorang yang tidak terbiasa memberi atau menerima kehangatan. Aku minta maaf, katanya lirih, kalau bukan karena aku. Aku menggeleng keras. Jangan pernah katakan itu. Yang salah bukan kau. Aku menatap wajahnya. Yang salah adalah orang dewasa yang seharusnya melindungimu. Kami terdiam lama. Tidak ada suara selain napas kami sendiri. Untuk pertama kalinya, tidak ada langkah kaki mengintai. Tidak ada bisikan ancaman. Hanya kelelahan dan sisa ketakutan. Malamnya, aku memberanikan diri membuka kembali rekaman-rekaman itu.
Aku mendengarkan dengan telinga yang kini lebih tenang, meski hatiku masih bergetar. Setiap kalimat terasa lebih jelas. Setiap rencana terdengar lebih kejam. Ini cukup untuk polisi, kataku pelan. Raka mengangguk, tapi wajahnya ragu. Kalau mereka tahu aku melapor, mereka tidak akan diam. Aku tahu, jawabku. Karena itu kita harus pintar. Pelan. Aman. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tidak lagi berpikir sebagai istri Arman. Aku berpikir sebagai pelindung. Sebagai seseorang yang bertanggung jawab atas anak yang bukan darahku, tapi kini telah menjadi bagian dari jiwaku. Hari-hari berikutnya berlalu dengan lambat. Aku mulai menghubungi bantuan hukum secara diam-diam. Mengumpulkan saran. Mendengarkan. Tidak bertindak gegabah. Setiap malam, aku masih terbangun oleh mimpi buruk. Tentang pintu terkunci. Tentang suara teriakan. Tapi setiap kali aku membuka mata dan melihat Raka tertidur dengan aman di ruangan yang sama, dadaku sedikit lebih ringan. Suatu sore, ponsel baruku bergetar. Nomor tak dikenal. Aku menatap layar lama sebelum mengangkatnya. Fania, suara Arman terdengar. Parau. Panik. Aku menutup mata. Apa yang kau mau? Kau di mana? Tanyanya cepat. Ibu panik. Raka menghilang. Rumah berantakan. Polisi mulai bertanya. Aku menarik napas dalam-dalam. Bagus. Ia terdiam. Kau lapor? Belum, jawabku jujur. Tapi aku akan. Fania, dengarkan aku, suaranya bergetar. Kita bisa bicarakan ini. Aku tertawa kecil. Bukan karena lucu, tapi karena sedih. Sudah terlambat untuk bicara. Aku mematikan telepon. Tanganku gemetar, tapi hatiku tidak lagi goyah. Aku tahu jalan di depan masih panjang. Masih penuh risiko. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak berjalan sendirian. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa melakukan hal yang benar. Konflik belum sepenuhnya selesai. Tapi amarah telah berubah menjadi tekad. Ketakutan mulai berubah menjadi keberanian yang pelan, tapi pasti. Dan di tengah semua itu, aku mulai memahami satu hal penting. Keluarga bukan tentang siapa yang mengurungmu. Keluarga adalah siapa yang memilih tinggal dan melindungimu, meski harus kehilangan segalanya. Hari-hari setelah pelarian itu tidak pernah benar-benar tenang. Meski tubuh kami berada di tempat yang aman, pikiranku masih tertinggal di rumah lama. Rumah yang dulu kusebut tempat pulang, kini terasa seperti jebakan yang hampir menelan kami hidup-hidup. Setiap suara keras membuatku tersentak. Setiap langkah asing di luar rumah membuat jantungku berpacu lebih cepat. Aku belajar satu hal penting dalam hidupku. Keberanian tidak pernah terasa seperti keyakinan penuh. Ia sering datang dalam bentuk tangan gemetar yang tetap memilih melangkah. Raka mulai sedikit berubah. Tidak drastis. Tidak ajaib. Tapi ia mulai makan lebih teratur. Tidurnya tidak lagi gelisah setiap malam. Sesekali, ia bahkan berani membuka jendela dan menatap jalanan dengan rasa ingin tahu, bukan ketakutan. Aku lupa rasanya melihat pagi tanpa takut, katanya suatu hari. Kalimat itu sederhana, tapi bagiku, itu adalah pengakuan paling menyakitkan yang pernah kudengar. Aku terus menghubungi bantuan hukum. Tidak semua mau terlibat. Ada yang menolak halus. Ada yang menyarankan aku untuk berdamai. Kata berdamai itu terasa seperti ejekan. Bagaimana seseorang bisa berdamai dengan kejahatan yang dibungkus nama keluarga? Akhirnya aku bertemu seseorang yang mau mendengar. Seorang perempuan parubaya dengan wajah lelah tapi mata jujur. Ia mendengarkan semua rekaman. Tidak memotong. Tidak menyela. Kasus ini berat, katanya akhirnya. Bukan karena kurang bukti, tapi karena pelakunya keluarga sendiri. Aku mengangguk. Aku siap. Ia menatapku lama. Konsekuensinya tidak ringan. Aku tahu, jawabku pelan. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar tahu apa arti kalimat itu. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang kecil. Raka sudah tidur. Aku menatap ponsel yang tergeletak di meja. Nomor Arman masih tersimpan. Tanganku ragu. Ada bagian dari diriku yang masih ingin percaya.
Masih ingin menyelamatkan sisa pernikahan ini. Aku menghela napas panjang, lalu menghapus nomornya. Beberapa jam kemudian, pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Kau pikir kau menang? Aku membaca pesan itu berulang kali. Tidak ada tanda tangan. Tapi aku tahu siapa pengirimnya. Bu Ratna. Aku tidak membalas. Tapi malam itu, aku sadar satu hal penting. Mereka belum menyerah. Dan aku juga tidak boleh lengah. Keesokan harinya, kabar itu datang. Polisi resmi membuka penyelidikan. Tidak menyebut nama. Tidak ada penangkapan. Tapi cukup untuk membuat suasana berubah. Aku tahu Arman dan ibunya panik. Aku tahu mereka sedang menyusun langkah. Raka duduk di sampingku ketika aku menerima kabar itu. Wajahnya pucat. Kalau mereka bebas, mereka akan mencariku, katanya lirih. Aku menggenggam tangannya erat. Dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Ia menatapku. Kenapa Nyonya melakukan semua ini? Pertanyaan itu membuatku terdiam lama. Karena dulu aku juga pernah tidak dilindungi. Jawabku jujur. Dan aku tahu rasanya berharap ada satu orang saja yang mau berdiri di depanmu. Raka mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca. Hari-hari berikutnya menjadi ujian mental. Aku dipanggil untuk dimintai keterangan. Aku menceritakan semuanya. Dari awal pernikahan. Dari pintu terkunci. Dari suara-suara malam. Dari penyadap di dinding. Setiap kata yang keluar dari mulutku terasa seperti membuka luka lama. Tapi aku tidak berhenti. Aku tidak boleh berhenti. Di luar ruangan pemeriksaan, aku melihat Arman untuk pertama kalinya sejak kami pergi. Tubuhnya kurus. Wajahnya kusut. Matanya merah. Ia menatapku lama. Tidak marah. Tidak mengancam. Hanya hancur. Kau benar-benar menghancurkan keluarga ini, katanya lirih. Aku menatapnya balik. Dadaku sakit. Tapi suaraku tetap tenang. Keluarga ini sudah hancur jauh sebelum aku berani bicara. Ia menunduk. Ibu tidak akan diam. Aku juga tidak, jawabku pelan. Malam itu, aku pulang dengan tubuh gemetar. Bukan karena takut, tapi karena lelah. Lelah melawan. Lelah kuat. Lelah berpura-pura tidak terluka. Aku duduk di samping Raka. Ia menatapku cemas. Kau menyesal? Tanyanya. Aku menggeleng. Air mataku jatuh perlahan. Aku hanya manusia. Tapi aku tidak menyesal. Di saat itulah aku sadar. Perjuangan ini belum selesai. Masih ada rahasia yang belum terungkap sepenuhnya. Masih ada kebenaran yang berusaha dikubur. Dan di balik semua itu, ada satu ketakutan yang terus menghantui pikiranku. Bagaimana jika yang paling berbahaya, belum kita dengar suaranya? Pagi itu datang tanpa cahaya. Langit kelabu menggantung rendah, seolah ikut menekan dada siapapun yang berani menatapnya terlalu lama. Aku bangun dengan rasa berat di kepala, seperti habis berlari jauh tanpa tahu tujuan. Di sampingku, Raka masih terlelap, napasnya teratur, tapi keningnya berkerut seolah mimpi buruk belum sepenuhnya pergi. Aku duduk perlahan, berusaha tidak membuat suara. Namun bahkan keheningan pun terasa bising akhir-akhir ini. Setiap detik dipenuhi kewaspadaan. Teleponku bergetar. Satu pesan masuk. Nomor tidak dikenal lagi. Kau tidak tahu apa yang sedang kau lawan. Tanganku gemetar. Aku memejamkan mata sesaat, menguatkan diri, lalu menyimpan ponsel itu. Aku tidak ingin Raka melihat ketakutanku. Anak itu sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang ketakutan orang dewasa. Kami pindah tempat lagi hari itu. Atas saran pendamping hukum, kami tidak boleh terlalu lama berada di satu lokasi. Katanya, bukan hanya demi keamanan fisik, tapi juga demi ketenangan mental. Aku mengangguk, meski dalam hati lelah bukan main. Hidup berpindah-pindah membuatku merasa seperti buronan, padahal satu-satunya kejahatan yang kulakukan hanyalah melindungi seorang anak. Dalam perjalanan, Raka menatap keluar jendela tanpa bicara. Jalanan basah oleh hujan semalam. Orang-orang lalu lalang dengan wajah biasa, seolah dunia mereka tidak pernah runtuh. Nyonya, katanya akhirnya. Aku menoleh. Ya? Kalau nanti aku benar-benar aman,
Apakah aku masih boleh memanggil Nyonya dengan nama itu? Pertanyaannya membuat dadaku sesak. Kau mau memanggilku apa? Ia ragu sejenak. Ibu. Aku tidak langsung menjawab. Kata itu terlalu besar. Terlalu sakral. Tapi aku tahu, penolakan akan melukai hatinya. Kalau itu membuatmu merasa aman, kataku pelan, kau boleh. Matanya berkaca-kaca. Ia menoleh lagi ke jendela, tapi aku melihat bahunya bergetar. Setibanya di tempat baru, aku mendapat panggilan tak terduga. Seorang pria dari kepolisian meminta bertemu. Katanya ada perkembangan penting. Nada suaranya serius. Pertemuan itu singkat tapi mengguncang. Kami menemukan sesuatu di rumah lama Anda, katanya sambil meletakkan map di meja. Bukan hanya alat penyadap. Aku menahan napas. Ada catatan lama. Dokumen perawatan. Bukan atas nama Raka. Jantungku berdetak keras. Atas nama siapa? Ia menatapku penuh arti. Atas nama Arman. Saat ia masih remaja. Dunia seolah berhenti berputar. Bu Ratna pernah melaporkan anaknya sendiri, lanjut pria itu, dengan dugaan gangguan kejiwaan berat. Tapi laporan itu dihentikan. Tidak pernah sampai ke pengadilan. Kepalaku terasa ringan. Semua potongan mulai menyatu, membentuk gambaran mengerikan yang tidak pernah kubayangkan. Raka bukan yang pertama, gumamku. Pria itu mengangguk pelan. Dan mungkin bukan yang terakhir, jika Anda tidak bertindak. Dalam perjalanan pulang, aku merasa mual. Ingatanku kembali pada tatapan Bu Ratna. Senyumnya yang dingin, kata-katanya tentang kesalahan. Semua itu bukan spontan. Itu pola. Malamnya, Raka mendekatiku dengan wajah pucat. Aku dengar suara lagi. Aku menegang. Suara apa? Seperti bisikan, bukan dari luar. Dari dinding, katanya ketakutan. Aku langsung memeriksa ruangan. Tidak ada apa-apa. Tapi aku tahu, trauma tidak selalu butuh bukti fisik. Aku memeluknya erat. Tidak ada siapa-siapa. Kau aman. Tapi dalam hatiku, aku tidak sepenuhnya yakin. Beberapa jam kemudian, listrik padam. Lagi. Aku berdiri di tengah kegelapan, jantung berdegup liar. Ponselku bergetar. Pesan masuk. Kau sudah membuka pintu yang salah. Aku membalas untuk pertama kalinya. Aku tidak akan berhenti. Balasan datang cepat. Kalau begitu, bersiaplah mendengar semuanya. Sesaat kemudian, sebuah file audio dikirim. Tanganku gemetar saat memutarnya. Suara Bu Ratna terdengar jelas. Tenang. Dingin. Kalau anak itu berbicara terlalu banyak, katanya, kita ulangi saja cara lama. Aku menutup mulutku, menahan isak. Semua orang percaya padaku, lanjut suara itu. Mereka selalu percaya. Aku mematikan rekaman itu. Dunia di sekitarku terasa runtuh perlahan. Aku menatap Raka yang tertidur dengan wajah gelisah. Anak itu tidak gila. Ia hanya korban dari seseorang yang terlalu lama memegang kendali. Dan malam itu, aku membuat keputusan baru. Aku tidak hanya akan melindungi Raka. Aku akan menghentikan Bu Ratna. Apapun harganya. Hari itu terasa berbeda sejak aku membuka mata. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena ketiadaan mimpi sama sekali. Kepalaku kosong. Seperti tubuhku sudah terlalu lelah untuk menciptakan ketakutan sendiri. Aku bangun dengan perasaan hampa, dan kehampaan itu justru membuatku waspada. Raka masih tidur di sofa kecil yang kami jadikan tempat istirahat sementara. Selimutnya terlipat rapi sampai ke leher, tangannya mengepal, seolah bahkan dalam tidur ia masih bersiap melawan sesuatu yang tidak terlihat. Aku mengusap rambutnya perlahan. Anak ini sudah terlalu sering hidup dalam siaga. Aku berjalan ke dapur kecil. Air mengalir dari keran, dingin, menusuk kulit. Aku membasuh wajahku, menatap pantulan diri sendiri di cermin kusam. Wajahku tampak lebih tua dari usiaku. Mata cekung, bibir pucat. Tapi ada sesuatu yang lain di sana. Bukan ketakutan. Bukan keraguan. Ada kemarahan yang tenang. Teleponku bergetar. Kali ini bukan pesan. Panggilan masuk. Nomor dikenal. Arman.
Aku menatap layar itu lama. Jantungku berdetak keras, tapi tanganku tidak langsung menolak. Ada bagian kecil dari diriku yang masih ingin mendengar suaranya, meski aku tahu itu berbahaya. Aku mengangkat panggilan itu. "Vania," suaranya serak. "Kita harus bicara." "Kita sudah bicara cukup banyak," jawabku dingin. "Ibu dalam masalah," katanya cepat. "Kau tidak tahu apa yang sedang kau lakukan." Aku tertawa kecil, pahit. "Aku tahu persis apa yang kulakukan. Aku melindungi anakmu." Ia terdiam beberapa detik. "Dia bukan anakku lagi," katanya pelan. Kalimat itu membuat dadaku sesak, tapi juga meneguhkan sesuatu dalam diriku. "Kalau begitu," kataku, "dia sekarang tanggung jawabku." Nada Arman berubah. "Ibu tidak akan diam. Kau membuatnya terlihat seperti monster." "Dia melakukannya sendiri," jawabku. "Aku hanya menyalakan lampu." Panggilan itu berakhir tanpa salam. Aku tahu, setelah ini tidak akan ada lagi percakapan setengah-setengah. Tidak ada lagi ancaman samar. Mereka akan bergerak. Dan aku tidak salah. Siang itu, seseorang mengetuk pintu tempat kami menginap. Aku mengintip dari celah kecil. Seorang perempuan berdiri di luar. Rambutnya disanggul rapi. Pakaiannya sederhana tapi bersih. Wajahnya tidak asing. "Tetangga lama." "Bu Vania," katanya lembut. Aku membuka pintu sedikit. "Ada apa?" "Ibu Ratna mencari Anda," katanya pelan. "Katanya penting." Darahku terasa dingin. "Di mana dia?" "Di rumah lama," jawabnya. "Dia bilang, dia sakit." Aku menutup pintu perlahan. Nafasku berat. Ini jebakan. Aku tahu itu. Tapi ada sesuatu dalam kata sakit yang membuat perutku bergejolak. Bukan karena peduli, tapi karena takut. Raka berdiri di belakangku. "Siapa?" "Apapun yang terjadi," kataku cepat, berjongkok di depannya. "Kau jangan keluar dari sini. Kunci pintu. Jangan percaya siapapun." Ia menatapku ketakutan. "Ibu mau kemana?" Aku menghela napas. Kata itu masih terasa asing di telingaku, tapi juga memberi kekuatan. Aku harus menyelesaikan sesuatu. Perjalanan ke rumah lama terasa seperti menembus masa lalu yang ingin kulupakan. Jalan yang sama, pohon yang sama, tapi suasananya berubah. Rumah itu tampak lebih suram, seolah tahu rahasia yang dikandungnya. Bu Ratna duduk di ruang tamu ketika aku masuk. Tidak ada Arman, tidak ada orang lain, hanya kami berdua. "Kau datang," katanya, tersenyum tipis. "Apa yang ibu mau?" tanyaku tanpa basa-basi. Ia menepuk sofa di sampingnya. "Duduklah. Kita keluarga." Aku tetap berdiri. Keluarga tidak saling menghancurkan. Senyumnya memudar. "Kau terlalu banyak bicara untuk seseorang yang datang belakangan." "Aku cukup lama untuk melihat kebenaran," balasku. Ia berdiri perlahan. Langkahnya tenang, tapi matanya menyala. "Kebenaran versi siapa?" "Versi korban," jawabku. Ia tertawa kecil. "Anak itu selalu pandai berpura-pura." Aku menatapnya tajam. "Arman dulu juga berpura-pura?" Tubuhnya menegang sesaat. Hanya sesaat. Tapi aku melihatnya. "Kau tidak tahu apa-apa," katanya dingin. "Aku tahu cukup banyak," jawabku. Dan rekaman itu sudah ada di tangan yang tepat. Wajahnya berubah. Untuk pertama kalinya, topeng itu retak. "Kau pikir mereka akan percaya padamu?" bentaknya. "Aku ibu yang terhormat. Aku membesarkan anak sendirian. Siapa kau?" Aku melangkah maju. "Aku orang yang tidak akan diam." Ia mendekat. Wajah kami hanya berjarak beberapa senti. Aku bisa mencium aroma minyak kayu putih dari tubuhnya. "Kalau begitu," bisiknya, "kau sama saja menandatangani hukumanmu sendiri." Aku tidak mundur. Aku sudah siap. Saat itu, aku mendengar suara langkah dari luar. Pintu depan terbuka. Beberapa orang masuk. Bukan polisi. Warga sekitar. Wajah-wajah penasaran. Takut. Bingung. Bu Ratna membeku. Aku tahu apa yang terjadi. Pendamping hukumnya bergerak cepat.
Laporan resmi menyebar. Orang-orang mulai bertanya. Dan Bu Ratna, yang selalu bersembunyi di balik reputasi, kini berdiri di bawah sorot mata. Untuk pertama kalinya, ia tidak menguasai ruangan. Aku melangkah keluar rumah itu dengan tubuh gemetar, tapi kepala tegak. Aku tahu, pertarungan belum selesai. Tapi satu hal berubah hari itu. Ancaman tidak lagi bersembunyi. Dan aku tidak lagi sendirian. Berita itu menyebar lebih cepat dari yang kubayangkan. Bukan sebagai tajuk utama, bukan pula sebagai skandal besar di layar kaca, tetapi sebagai bisik-bisik yang beredar dari mulut ke mulut. Tetangga lama mulai bertanya. Kerabat jauh mulai menghubungi. Orang-orang yang dulu tersenyum ramah kini memandang dengan ragu. Aku dan Raka kembali berpindah tempat. Kali ini bukan karena ancaman langsung, melainkan karena tatapan. Tatapan yang penuh ingin tahu, curiga, bahkan menyalahkan. Aku belajar bahwa kebenaran tidak selalu langsung diterima, terutama jika ia mengguncang kenyamanan banyak orang. Raka semakin jarang bicara. Ia menurut, ia patuh, ia melakukan semua yang kuminta, tapi matanya kehilangan cahaya. Ia duduk lama menatap lantai, jari-jarinya saling meremas. Kau takut keluar? Tanyaku suatu pagi. Ia mengangguk pelan. Mereka melihatku seperti yang nenek bilang. Dadaku terasa perih. Aku berjongkok di depannya. Kau bukan seperti yang mereka bilang. Tapi mereka percaya, jawabnya lirih. Aku tidak langsung menjawab. Karena disitulah letak luka yang paling dalam. Ketika kebenaran kalah cepat dari stigma. Pendamping hukumku mengatur pertemuan dengan psikolog independen. Katanya ini penting, bukan hanya untuk proses hukum, tapi juga untuk Raka sendiri. Aku mendampinginya dari kejauhan. Melihatnya duduk dengan bahu tegang, menjawab pertanyaan dengan suara hampir tidak terdengar. Ketika sesi selesai, psikolog itu menghampiriku. Anak ini bukan mengalami gangguan seperti yang dituduhkan, katanya tegas. Ia mengalami trauma berat akibat isolasi dan tekanan psikologis. Aku menutup mata, menghela napas panjang. Lega, marah, sedih, semua bercampur. Tapi pemulihannya tidak singkat. Lanjutnya, ia butuh lingkungan stabil, aman. Aku mengangguk. Aku akan menjaganya. Sementara itu, tekanan datang dari arah lain. Keluarga Arman mulai menghubungiku. Ada yang memohon, ada yang mengancam, ada yang berpura-pura netral tapi menyudutkan. Kau terlalu jauh, kata seorang bibi Arman lewat telepon. Masalah keluarga jangan dibawa keluar. Masalah ini sudah lama terlalu jauh, jawabku pelan. Aku hanya menghentikannya. Malam-malamku kembali dipenuhi kegelisahan. Aku sering terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpiku, rumah lama itu selalu gelap, dan pintu kamar belakang tidak pernah bisa kubuka. Aku bangun dengan napas tersengal, keringat dingin membasahi punggung. Raka pernah menemukanku menangis diam-diam di dapur. Ibu lelah? Tanyanya ragu. Aku mengusap wajah cepat-cepat. Sedikit. Ia mendekat, memeluk pinggangku dengan canggung. Sentuhan itu sederhana, tapi hampir membuatku runtuh. Aku memeluknya balik, lebih erat dari yang seharusnya. Kau boleh lelah, katanya pelan. Aku masih di sini. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Anak yang seharusnya dilindungi, justru menguatkanku. Suatu sore, kami dipanggil untuk menghadiri pertemuan lanjutan dengan pihak berwenang. Kali ini lebih formal, lebih serius. Ada berkas, ada rekaman, ada saksi. Aku melihat Arman duduk di seberang ruangan. Wajahnya pucat. Tidak ada Bu Ratna di sana. Ketika mata kami bertemu, ia segera mengalihkan pandangan. Apakah Anda mengetahui keberadaan ibu Anda? Tanya petugas. Arman menggeleng pelan. Tidak. Aku tahu itu bohong. Tapi aku juga tahu, kebohongan itu mulai rapuh. Setelah pertemuan itu, Arman mendekatiku di lorong. Tidak ada siapa-siapa di sekitar kami. Kau puas sekarang? Tanyanya lirih. Aku menatapnya lama. Aku belum puas. Aku hanya belum berhenti. Ia menghela napas berat. Ibu sakit. Korban juga sakit. Jawabku. Bedanya,
Mereka tidak pernah dipedulikan. Ia menunduk. Bahunya gemetar. Aku juga korban, katanya hampir tak terdengar. Aku terdiam. Untuk sesaat, aku melihat bocah yang pernah dikurung oleh ketakutan ibunya sendiri. Tapi rasa iba itu tidak menghapus tanggung jawab. Kau dewasa, kataku akhirnya. Dan kau memilih diam. Ia tidak menjawab. Malam itu, aku dan Raka duduk di teras tempat kami menginap. Langit cerah, bintang-bintang bertaburan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tidak ada suara ancaman. Tidak ada pesan misterius. Hari ini aku bicara lebih banyak, kata Raka tiba-tiba. Aku tersenyum kecil. Aku dengar. Aku takut, katanya jujur. Tapi, aku tidak sendirian. Aku menatap langit. Tidak, kau tidak sendirian. Di dalam diriku, aku tahu perjuangan ini masih panjang. Masih ada orang yang akan menyangkal. Masih ada kebenaran yang akan diputar-balikan. Tapi dunia mulai melihat. Perlahan. Tidak sempurna. Tapi nyata. Dan untuk pertama kalinya, aku percaya satu hal. Cahaya tidak selalu datang dengan gemuruh. Kadang ia hadir sebagai langkah kecil yang berani keluar dari gelap.